Halo semuanya. Hai. Balik lagi di YouTube channel Psychology. Kita mau bahas apa nih Kak hari ini? Kita mau bahas tentang perbedaan antara stres dan depresi. Oke. Nama aku Salma. Kamu? Dan namaku Claudia. Nah, di sini nih kita mau bahas perbedaan dari stres dan depresi. Yep. Stres itu apa sih, Kak? Jadi stres itu adalah suatu keadaan di mana beban yang dirasakan itu dirasa tidak sepadan dengan kemampuan kita untuk mengatasi beban itu. Jadi gejalanya ini ada 4. Yang pertama itu ada gejala emosi, terus gejala fisik, gejala kognitif, dan gejala perilaku. Gejala emosi ini kalian tuh ngerasa suasana hati kalian tuh mudah berubah, terus kalian juga ngerasa kesepian, bingung, bahkan tuh sampai hilang kendali. Kalau gejala fisiknya ini kalian biasanya tuh merasa pusing, terus badan lemas, gemetar, bahkan tuh sampai berkeringat juga gitu. Stres nih, gue lagi stres nih. Kalau misalnya gejala kognitif ini kalian tuh ngerasa kalian tuh mudah lupa. Nah, terus abis itu kalian juga sulit untuk berkonsentrasi. Terus selanjutnya pesimis dan kalian tuh melihat sesuatu tuh selalu negatif aja bawaannya. Berarti kayak negative thinking gitu terus. Bisa jadi. Kalau gejala perilaku ini kalian tuh ngehindarin orang lain. Kalian minum alkohol yang berlebihan itu juga termasuk dari gejala perilaku. Nah, gugup juga termasuk dari gejala perilaku. Jadi kayak kita tuh withdrawal gitu ya, menarik diri ya dari sosial. Dengan meminum alkohol bisa jadi kayak pelampiasan gitu nggak sih ya, Kak? Iya, itu dia, itu ada pelampiasan tapi yang tidak sehat. Kira-kira sumbernya apa sih? Pemicunya apa dari stres itu? Apa yang menyebabkan kita stres? Itu dia. Jadi tuh pemicu dari stres ini ada 2. Yang pertama itu dari eksternal dan yang kedua ini dari internal. Nah, kalau misalnya eksternal itu contoh kesehariannya itu kayak ketika kita diomelin sama dosen. Bisa bikin stres emang iya, sih? Oke. Bikin stres. Terus atau deadline tugas. Ngerasain ya, I feel you. Itu juga. Nah, kalau misalnya dari internal itu di diri kita sendiri, misalnya kita dihadapkan sama 2 pilihan, misalnya mau makan ayam atau makan ikan, itu kan yang bikin kita bingung gitu ya. itu kan kita memilih yang mana nih, itu bisa bikin stres. Oke. Jadi stres ini ada 3 tingkatannya. Yang pertama itu ada stres ringan, stres sedang, dan stres berat. Kalau misalnya stres ringan ini tuh paling kita tuh ngalamin beberapa menit sampai beberapa jam gitu. Pokoknya stres ringan ini nggak bikin kita ngerasain gejala fisik. Oke. Contohnya tuh kayak macet, itu kan cuma berlangsung beberapa lama gitu kan. Nah, kalau stres sedang ini bisa berlangsung lebih lama nih dari stres ringan. Contohnya tuh kayak kita dikritik sama atasan kita, kayak konflik dengan teman gitu kan, itu kan bisa berlangsung berapa jam bahkan sampai berhari-hari. Nah, kalau yang stres sedang ini kita bisa ngalamin gejala fisik kayak misalnya karena kita saking stresnya kita bisa pusing ataupun lemas gitu. Nah, kalau stres berat ini berlangsung beberapa minggu sampai beberapa tahun. Contohnya ini kayak dikasih tahu kita punya penyakit, bisa berlangsung lama kan, penyakit kronis gitu. Terus atau enggak kita punya masalah finansial yang bertahun-tahun, itu juga bisa bikin stres berat. Stres sedang dan berat ini berdampak sama fisik kita. Stres yang berdampak negatif ini namanya distres. Kita bisa ngerasain cemas, khawatir. Nah, cuman kita tuh nggak selamanya berdampak, stres itu nggak selamanya berdampak negatif. Jadi ada stres yang berdampak positif. Nah, ini tuh dinamakan eustress. Stres ini malah bikin kita makin waspada. Terus kita justru malah fokus buat mencapai apa yang kita inginkan gitu. Jadi kayak stresnya ini bikin kita lebih semangat ya, kayak lebih aware juga ya. Jadi tuh semua orang pasti merasakan stres. Nah, hal yang sepele buat kebanyakan orang bisa jadi itu pemicu stres bagi orang lain. Makanya kita nggak boleh memandang rendah gitu doang, masa stres sih orang gitu. ya. Karena kan Menyepelekan gitu ya, Kak? iya, kemampuan kita kan beda-beda gitu dalam menghadapi stres. Nah, sekarang kita mau ngebahas soal depresi. Nah, depresi itu apa sih? Oke, sebelum kita masuk nih ke definisinya depresi, gejala-gejalanya juga apa, aku nih mau tanya ke teman-teman. Teman-teman pernah nggak ada yang ngerasa kayak tidak berdaya, males nih untuk melakukan sesuatu yang biasanya nih teman-teman suka nih untuk ngelakuinnya? Misalnya kayak teman-teman nih hobi untuk renang, tapi mendadak teman-teman nih males nih untuk pergi renang, untuk ketemu orang, untuk interaksi dengan orang. Tiba-tiba nih teman-teman males nih. Terus teman-teman juga bisa aja kayak susah tidur, terus bisa makan yang terlalu banyak, atau misalnya malah males makan.
Nah, kira-kira ada nggak teman-teman yang kayak gitu? Kalau misalnya teman-teman ada yang kayak gitu, tulis di komen di bawah. Biar kita juga tahu ya. Iya. Gimana sih teman-teman, pernah nggak ngerasain kayak gitu? Betul. Definisi dari depresi itu apa sih, Kak? Depresi itu gangguan dari suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan juga perasaan yang tidak peduli, Kak. Oh. Ketika orang mengalami depresi ini, mereka ini cenderung mengalami keengganan untuk melakukan aktivitas yang biasanya mereka lakukan. Oh, jadi malas gitu ya, Kak? Bisa. Nah, selain itu dari depresi ini mempengaruhi 4 hal, Kak. Apa tuh? Dari pikiran, emosi, fisik, dan juga sosial. Kalau pikiran ini biasanya orang-orang depresi ini pikirannya itu terlalu banyak yang mengganggu ya. Jadi mereka mengalami kelambatan dalam proses berpikir. Orang-orang yang mengalami depresi ini biasanya nih mereka memikirkan hal-hal yang udah terjadi di masa lalu, kayak mereka mengalami penyesalan akan momen-momen yang terjadi di masa lalu, atau mereka mengalami ketakutan untuk menghadapi masa depannya mereka sendiri kayak gimana gitu. Nah, hal ini yang membuat mereka jadi kayak gimana ya, takut sendiri gitu menghadapi yang selanjutnya. Kayak cemas gitu ya, Kak? Mirip-mirip sama cemas gitu. Nah, kalau yang pikiran nih, Kak, orang-orang yang depresi biasanya mengalami kelambatan dalam berpikir. Hal ini dikarenakan terdapat banyak sekali bayangan-bayangan pikiran mereka akan kejadian yang masa lalu, atau mungkin ketakutan mereka akan kejadian yang akan datang. Nah, selain itu juga orang yang depresi ini, orang yang mengalami depresi ya, mengalami pikiran untuk mengakhiri hidupnya, bunuh diri gitu. Nah, kalau dari emosi sendiri ini, orang-orang yang mengalami depresi cenderung emosinya menjadi tidak stabil. Dalam hal ini misalnya, orang yang biasanya tidak mudah marah menjadi lebih reaktif. Jadi dia lebih mudah untuk marah kepada orang lain ya. Kemudian bisa jadi dia jadi pesimis, merasa kosong, merasa hampa, tidak berdaya. Itu salah satu aspek dari emosi. Emosi itu sendiri bagaimana dari orang yang mengalami depresi gitu. Orang yang depresi itu cenderung menjadi sulit tidur. Tapi beda juga dengan insomnia ya. Kalau ini nih karena ya tadi relate dengan pikiran, relate juga dengan emosi. Jadi dia jadi susah tidur. Kemudian bisa juga dia jadi lebih suka makan atau jadi susah makan. Jadi hilang gitu nafsu makannya ya. Atau justru berlebih nafsu makannya. Nah, itu juga tergantung dari kondisi fisiknya masing-masing. Kemudian kalau misalnya yang sudah berkeluarga, untuk gairah seksualnya itu menjadi menurun. Gitu. Nah, bagi wanita itu bisa mempengaruhi dari siklus menstruasinya. Nah, kalau misalnya aspek sosial nih, misalnya orangnya ini, individunya ini nih biasa dekat dengan orang lain, biasa ceria, itu tiba-tiba dia jadi murung, dia juga social withdrawal, menarik diri gitu. Nah, itu bisa kita lihat mungkin dia mengalami depresi, gitu. Bisa juga kita lihat dari lingkungan sosialnya, apakah dia mau untuk berinteraksi dengan orang lain atau tidak gitu. Itu kalau dari sisi sosial. Nah, dari gejala depresi yang udah kakak sebutin sama gejala stresnya yang tadi aku sebutin, itu kan hampir mirip nih, Kak. Bedanya apa sih? Sebenarnya kalau mau mengetahui secara pasti kita ini stres atau depresi, kita bisa melakukan pemeriksaan psikologis ya. Jadi jangan takut untuk datang ke psikolog kalau merasa diri kita nih sudah kayak, kenapa ya diri kita kayak gini nih, atau kok kayaknya pas kalian baca atau kalian lihat video ini kayaknya gue nih kayak gini nih. Nah, sebaiknya kalian jangan melakukan self diagnose ya, Kak. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh self diagnose. Kalau untuk dari tadi video ini kita ini bisa menegakkan dari 5 gejala. Jadi kalau misalnya penegakan diagnosis itu, kita harus melihat dari 5 gejala, paling tidak muncul 5 gejala dalam waktu 2 minggu secara berturut-turut. Nah, untuk mengetahui gejala-gejalanya ini yang secara pasti apa yang stres atau depresi, itu kita harus datang ke professional health. Jadi jangan takut untuk datang ke professional health and looking for help. Kira-kira bahayanya apa sih, Kak, kalau misalnya sampai depresi ini nggak tertangani? Nah, kalau misalnya depresi ini sampai nggak tertangani, paling efeknya nih yang paling berat adalah mereka bisa mengakhiri hidupnya karena perasaan tidak berdaya tadi, perasaan tidak ada harapan lagi, itu mereka berpikir tidak ada gunanya mereka untuk hidup ya. Jadi mereka bisa mengakhiri hidupnya. Oleh karena itu lebih baik teman-teman kalau misalnya melihat
ada rekannya, temannya, atau mungkin pasangannya mengalami beberapa yang tadi telah kami sebutkan, entah itu stres, entah itu depresi, ada baiknya untuk meminta bantuan professional help. Tetap harus aware dengan your mental health, Yep. because mental health is matters. Yep. And your life is matters. Nah, jangan lupa nih, kira-kira kalian ada ide nggak nih buat kita nih mau bahas apa lagi nih? Iya. Boleh. Drop di komen, Jangan lupa di like, comment and subscribe. dadah.